Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tayyib khatul iman, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia di YouTube Al-Madinah TV. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Kaifatu Wajihul Ibtila, yang mana pada malam hari ini insyaallah Ta'ala pertemuan yang terakhir, dan selesai sudah apa-apa yang dibahas kajian setelah kajian malam nanti. Salawat beri salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan kita sebagai pengikut beliau yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Tapi ikhwatal iman, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, di edisi hari ini hari Rabu, tanggal 28 Sa'ban 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 22 April 2020, kita akan melanjutkan kajian Kaifatu Wajihul Ibtila bersama Al-Ustaz Roni Nurisman Syahfizallahu Ta'ala, yang mana insyaallah Ta'ala kajian malam ini adalah kajian yang terakhir. Tapi ikhwatal iman, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 08227817 5837. Langsung saja mungkin kita coba hubungi Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Tan? Alhamdulillah. Masya Allah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustadz di sini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk istiqomah yang membaca dan mempelajari kitab Kaifatu Wajihul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi ujian dan cobaan, membahas 43 kaidah dalam menghadapi musibah. Dan insyaallah malam hari ini adalah malam yang terakhir kita membahas kitab ini, karena kita sudah tiba di kaidah yang ke-42 dan insyaallah nanti ke-43 dalam perjumpaan kita yang ke-21. Jadi kurang lebih 3 pekan alhamdulillah kita belajar bersama. Semoga teman-teman semua yang menyimak ya dan ikut belajar bersama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih membahas kaidah yang ke-42, yaitu tentang sarana-sarana atau kiat-kiat terhadap musibah-musibah yang diperinci oleh pengarang di sini. Jadi bisa kita ibaratkan ini adalah kesimpulan dari apa yang dipelajari. Kemarin kita bahas tentang bagaimana kalau kita ditimpa penyakit, ya, kiat-kiatnya. Kemudian sekarang yang kedua, musibah berupa kemiskinan, kekurangan harta, kesempitan rezeki, atau belum mendapatkan status pekerjaan atau kepegawaian. Maka kiat-kiat di sini yang pertama adalah mewaspadai dosa-dosa. Karena bisa jadi yang menghalangi kita dari rezeki adalah dosa kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha." Sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar dia dihalangi dari rezeki
dia mendapatkan kesempitan dalam rezekinya disebabkan karena dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, kiatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia mendapatkan yang pertama adalah solusi dari problem permasalahan yang dia sedang hadapi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga, yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian kaidah yang ketiga, kita meyakini bahwasanya rezeki pasti akan datang kepada kita. Mungkin kita nggak tahu di mana rezeki, tapi rezeki tahu di mana kita. Dan kita tidak akan pernah mati, wafat, meninggal sampai kita mendapatkan atau menghabiskan jatah rezeki kita secara sempurna. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, bahkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna nafsan lam tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Sesungguhnya seseorang jiwa itu tidak akan meninggal sampai dia meraih secara sempurna, secara penuh semua rezekinya, meskipun rezeki tersebut datang terlambat. Artinya kita tidak akan pernah kehilangan rezeki yang Allah sudah membariskan untuk kita. Kemudian yang keempat, jangan kita takut dengan kemiskinan. Serahkan kemiskinan, kesulitan harta kita, sakitnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pernah kita sebutkan, kata Nabi, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli arziktum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu biqanan." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung, yang mana burung tersebut pagi hari ya dia pergi dalam keadaan lapar, ya, kemudian pulang dalam keadaan kenyang, perutnya berisi. Hadis riwayat Tirmizi, dan ini menunjukkan tawakalnya seekor burung. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, memperbanyak istighfar dan bertobat dari dosa kesalahan. Kata Allah dalam surat Nuh ayat ke-10 sampai 12, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Lalu aku berkata, istaghfiru, Nabi Nuh berkata, istaghfiru rabbakum, mohonkanlah ampunan kepada kalian, ya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat, maha pengampun. Apa buahnya kalau kita beristighfar, perbanyak astagfirullah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang deras yang silih berganti dari langit untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta benda kalian dan juga putra-putri keturunan kalian. Wa ja'alakum jannah, dan Allah berikan kalian kebun-kebun, sawah-sawah. Wa ja'alakum anhar, dan Allah juga berikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir. Dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dikritik oleh para ulama, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan dia 3 hal.
Yang pertama, Allah akan ganti, ubah segala kesedihannya, kegalauannya dengan jalan keluar, dengan kemudahan, lapangan. Dan Allah jadikan dari kesempitannya jalan keluar. Jadi kesedihan jadi kebahagiaan, kesempitan menjadi jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka dan diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketujuh, kita mencari pekerjaan, berusaha dan jangan berputus asa. Terus kita cari, ambil sebab-sebab yang diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, janganlah kita bersikap tamak terhadap harta yang haram. Jadi jangan coba-coba mengambil harta yang haram. Jangan berlaku curang, berbuat zalim dan khianat. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 yang ke-9 berarti 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-9, janganlah bersikap tamak terhadap harta orang lain. Tapi berusahalah semampunya kita tidak butuh kepada orang-orang lain, tidak butuh apa yang ada pada atau di tangan orang lain. Kemudian selanjutnya yang ke-10, apabila itu rezeki sedekah meskipun sedikit, konsisten. Misalnya kita punya pekerjaan yang mungkin gajinya nggak besar, tapi kita punya rezeki di sana, maka konsisten di sana. Kemudian selanjutnya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kaidah ketika kita ditimpa musibah berupa dimasukkan ke dalam penjara, waliyadzubillah. Maka di sini kata Syekh yang pertama adalah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak sampai mendapatkan hal yang lebih menyakitkan, misalnya dipukul atau disiksa sampai kita meninggal, waliyadzubillah. Jadi kita tetap mengambil hikmahnya. Yang kedua, maka kita meniru orang-orang terdahulu. Ternyata orang-orang mulia terdahulu juga pernah dipenjara. Jadi kita tiru punya suri teladan dalam masalah ini. Jadi kita dipenjara tidak berarti kita tidak bisa berbuat kebaikan, tidak bisa berkarya, tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwasanya hari-hari kita di penjara itu tidak abadi selama-lamanya. Artinya akan terbatas, akan selesai. Kita pahami ini, maka hati kita semakin tenang. Yang keempat, bergembiralah setiap hari semakin hari berlalu, karena itu menunjukkan kedekatan kita pada pembebasan dari penjara. Di setiap hari kita tanamkan, bentar lagi selesai dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, janganlah kita bersedih hati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik. Kemudian selanjutnya bersabar terhadap cobaan, Kemudian yang selanjutnya berbanyak doa, dan yang terakhir adalah mengingat nikmatnya pembebasan. Insya Allah kita katakan dalam diri kita, insya Allah kita akan keluar, kita akan bebas. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalau musibah tersebut berupa kita dizolimi oleh orang lain, dizolimi oleh orang lain, atau orang mau berbuat buruk dan berbuat jahat kepada kita, berbuat buruk dan berbuat jahat kepada kita. Maka poin yang pertama kaidahnya adalah jangan kita takut, karena manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membahayakan maupun tidak bisa memberikan kita manfaat. Yang kedua, berusaha untuk menjauhi orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kita. Yang ketiga, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat dari dosa. Karena bisa jadi sikap buruk orang lain kepada kita karena sikap buruk kita. Kemudian yang keenam, kita membalas dengan perbuatan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan,
balaslah dengan yang lebih baik. Jadi jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. Kemudian selanjutnya kita memahami bahwasanya musuh kita, orang yang tidak suka dengan kita, tidak akan bisa mampu membahayakan kita kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita memahami bahwasanya keburukan atau tipu daya, makar, muslihat buruk orang lain kepada kita itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Kemudian yang kelima, ketika kita mendapat musibah berupa kehilangan orang yang kita cinta, ditinggal, meninggal oleh orang-orang yang kita sayangi, maka yang pertama ketahuilah bahwasanya ajalnya memang sudah tiba. Kita meyakini itu sudah ajalnya. Ya mau bagaimanapun kita tidak bisa menolaknya. Yang kedua, kita menyadari dan memahami bahwasanya tidak ada orang yang selamat dari kematian. Artinya setiap manusia pasti mati. Jadi kita harus tanamkan ini dalam hati kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian yang ketiga, jangan kita banyak termenung melamun, ya, mengenang waktu-waktu yang telah lalu, karena ini hanya bisa mendatangkan bisikan-bisikan setan. Yang keempat, kita hibur diri kita dengan sesuatu yang diperbolehkan, meringankan kita, ya, dari hati kita. Kemudian yang kelima, kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, mungkin hobi kita atau hal-hal yang kita suka, sehingga kita menjadi tidak banyak terfikirkan, dan semakin waktu berlalu semakin kita bisa berdamai dengan kehilangan. Kemudian yang terakhir, ya, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Mali 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya kama ihtasabah ila jannah." Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman yang kalau aku cabut nyawa orang yang dia cinta dan sayangi dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar, berharap pahala, melainkan aku berikan surga untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya, apabila kita tidak mendapatkan atau belum mendapatkan keturunan, ya, atau belum memiliki anak, putra dan putri, maka di sini kiatnya kata Syekh sini yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Nuh 10 dan 11 sampai 12, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Dan kita bahas terjemahannya tadi, ya, bahasanya istighfar itu bisa menyebabkan Allah memberikan, ya, kita keturunan dan anak. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa seperti doa dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa keturunan, engkaulah yang maha pewaris, ya, engkaulah pewaris yang paling baik. Kemudian yang ketiga, kita berusaha dengan cara datang ke rumah sakit, ya, konsultasi dengan dokter, kemudian kita mengkonsumsi obat-obat atau herbal, ya, yang bisa membuat kita sembuh, ya, atau segera bisa mendapatkan keturunan. Kemudian kalau kita dicela, ya, yang yang ketujuh, ya, kalau kita dicela, maka pertama ketahuilah bahwasanya celaan itu adalah bukti derajat kita tinggi. Orang yang direndahkan artinya dia tinggi. Ya, orang yang direndahkan artinya dia memiliki derajat yang tinggi. Yang kedua, siapa yang mencela kita sejatinya sedang mengangkat nama kita. Ini adalah sebuah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, celaan itu tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Justru celaan tersebut membahayakan orang yang mencela, orang yang pelakunya, ya. Kemudian selanjutnya, ingat derajat kita tidak akan berkurang dengan celaan orang lain. Artinya kalau kita orang yang mulia, mau Allah, mau orang-orang menghinakan kita, kita tetap jadi orang yang mulia. Kemudian, ya, bersabar dan bermurah hati, karena ini bisa menghilangkan, ya, atau bisa mengalahkan para musuh-musuh kita. Kemudian selanjutnya, tawafun, memaafkan atau berpura-pura tidak paham, ya, terhadap apa yang dibicarakan. Seakan-akan kita tidak mendengar sesuatu atau bersikap acuh tak acuh, masa bodoh, cuek,
dalam ketika kita dicela, dicaci maki meskipun tidak mutlak ya, tanpa ternyata celaan tersebut benar, kita ambil ya, kita terima, kita amalkan. Tapi kalau celaan tersebut tidak benar, tidak dapat diri kita, maka kita ya jalan terus ya, kita keep moving on ya, karena anjing menggonggong kafilah berlalu. Kemudian kita memahami bersama bahwasanya para nabi, orang-orang yang mulia terdahulu, itu pun dicela dan dicaci maki, sehingga kita bisa mengambil teladan dari mereka semua. Kemudian selanjutnya, kalau kita disakiti, dizolimi, dikecewakan, dikhianati, ya, maka yang pertama adalah kita mengetahui bahwa kezaliman itu adalah kegelapan bagi pelakunya dari kiamat. Kemudian yang kedua, kita memahami bahwasanya orang yang dizalimi kita ini memiliki kesempatan doa yang mustajab ya. Yang kata Nabi SAW, laisa bainahu wa bainaha hijab. Tidak ada antara Allah dan antara doa ya, atau ya, doa orang yang dizalimi itu penghalang, tidak ada. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memaafkan orang yang menzalimi kita agar kita menjadi semakin kuat dan mulia. Kata Nabi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah menambah pada seseorang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Karena pembalasan yang indah, yang paling indah itu adalah memberi maaf. Kemudian yang terakhir adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang belum yang terakhir. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada orang yang menzalimi kita, menyakiti diri kita, ya, karena tidaklah kita berbuat maksiat kepada Allah, melainkan apa? Melainkan itu balas dari tidaklah kita ya membalas orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan diri kita. Seperti kita melakukan ketaatan kepada Allah berkaitan dengan dirinya. Jadi ya, kita bertakwa kepadanya dengan cara ya tidak balik menzaliminya dan menyakitinya. Kemudian kita renungkan ya, kita contoh pohon kurma atau pohon mangga ya. Peribahasanya kun kan nakhil anil aqwadi murtaya, itu biu di atas. Jelas seperti pohon kurma yang menjulang tinggi di hadapan para pendengki. Jadi dia tinggi. Ya, karena tinggi kan nggak bisa dicapai, ini dilempari dengan batu bata untuk mendapatkan buah-buahnya. Apabila dilempar dengan batu, maka dia malah menjatuhkan buah-buah yang manis, ya, buah-buah yang matang. Ini diantara sikap yang terpuji dari sebuah pohon ya. Filosofi pohon, kita bisa mengambil pelajaran ya, kita dilempari batu, ya kita malah memberikan buah. Kemudian sungguhnya pihak yang menang ya dengan jalan keburukan, pada hakikatnya dia adalah pihak yang kalah. Jadi yang dizalimi itu benar, ya dizalimi itu berarti dia menang, sedangkan yang zalim dia adalah orang yang kalah. Kemudian yang terakhir ya adalah ketika kita dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkisah dalam hadis Tirmizi, anna mukataban jahu, ada seorang budak mukatab itu budak yang punya perjanjian dengan majikan atau tuannya untuk membebaskan dirinya kalau dia bisa melunasi sebagian sejumlah uang. Namanya mukatab. Dia datang kepada tuannya, minta dia nyicil untuk membebaskan dirinya. Faqala inni qad ajaztu an kitabati fa'ini. Wahai Ali, aku nggak bisa nih lunasin katabahku. Ya tolonglah aku. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ala u'allimuka kalimat allamani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak engkau aku ajarkan ya, ucapan atau zikir yang Nabi ajarkan kepadaku. Kana 'alaika mislu jabal sirin dainan addahu Allahu anka. Kalau seandainya engkau punya utang sebesar atau sebanyak bukit Sir, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan lunasi. Qala, kata Ali ya, Nabi bersabda, kul, katakanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal
Ya, jangan sampai saya mencari rezeki yang haram, dan cukupkanlah diriku, kayakanlah diriku dengan karunia-Mu, ya bukan dari karunia selain dirimu. Artinya berharap hanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di antara zikir lainnya ketika kita dilil hutang, dalam hadis ya Nabi ya Said Abu Sa'id Al-Khudri berkisah tentang Nabi, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yamin al-masjid. Suatu hari Nabi pernah masuk masjid, fa idza huwa bi rajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Umamah. Ternyata di dalam masjid tersebut ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah, atau dikenal dengan Abu Umamah kunyahnya. Faqala ya Abu Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, aku nih jarang loh lihat engkau itu ke masjid di luar waktu sholat. Ini ada apa gerangan? Ya. Kemudian kata Abu Umamah, humumun lazimatni waduyun. Ya Rasulullah, aku lagi sedih, lagi galau, lagi banyak utang. Kemudian kata Nabi, ya, afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainak. Mau enggak aku ajarkan sebuah zikir ucapan yang kalau engkau ucapkan maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegalauan hatimu dan melunasi hutang-hutangmu. Wala qultu bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasulullah, kata Abu Umamah. Kemudian kata Nabi, kul, katakanlah, ucapkanlah, idza asbahta wa idza amsayta, kalau kau di waktu pagi dan di waktu petang, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal adli wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegalauan, dari rasa lemah dan rasa malas, dari rasa takut dan rasa kikir, dan dari terlilit hutang dan ditindas atau dipaksa oleh orang lain. Qala fa fa'altu dzalika fa adhaballahu hammi wa qada anni daini. Kata Abu Umamah, aku lakukan, ya, aku rutinkan zikir tersebut, kemudian Allah menghilangkan kesedihanku dan Allah pun melunasi hutang-hutangku. Hadis Abu Dawud. Kemudian selanjutnya, janganlah kita menangguhkan pembayaran pelunasan hutang kalau kita mampu membayar. Karena qatlul ghani zulm, kata Nabi, menunda hutang ketika seorang kaya yang sedang punya harta, ini adalah kezaliman. Kemudian selanjutnya kita pahami bersama bahwasanya kebanyakan orang yang berhutang itu punya harta, cuman dia menangguh dan menunda dengan alasan-alasan yang mengada-ngada sehingga dia terlilit dalam yang namanya hutang. Kemudian kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang ke-43, ya, sebab terbesar untuk menolak musibah, kata Syekh di sini, adalah bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama Allah. Ini bisa dikatakan intinya, ya, atau garis besarnya dari 42 kaidah sebelumnya kembali kepada sini. Intinya, di antara kiat terbesar kita dalam menghadapi musibah adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan berpegang teguh kepada agama Allah dengan sebenar-benarnya. Di antara bentuk berpegang teguh tersebut adalah kita amalkan 42 kaidah yang kita sebutkan selama kurang lebih 3 pekan ini. Dan ini adalah, ya, kunci terbesar. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah baginya akan menjaganya, melindunginya, menjaminnya, menyelamatkannya, menolongnya. Sehingga tidak ada yang lebih indah dan lebih sempurna, ya, bagi orang yang beriman daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah poros kebahagiaan, tanda keberuntungan, jalan keselamatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, pada agama Allah, dan Allah lah pelindung kalian, maka dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-175,
Fa ammal ladzina amanu billah wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Adapun orang yang beriman kepada Allah, bertakwa dan berpegang teguh dengan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya, itu surga, dan karunia-Nya, limpahan karunia kebaikan, dan Allah akan berikan dia hidayah, petunjuk, jalan ya ilahi siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi ini benteng ya terbesar kita yang bisa melindungi kita dari musibah sebelum musibah itu datang kepada kita, dan bisa menghilangkan kita dari musibah ya ketika musibah tersebut telah datang kepada kita. Itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber keselamatan di dunia dan di akhirat, jalan kesuksesan, kemuliaan, kemenangan. Adapun tanpa ini semua, tanpa keimanan, tanpa ketakwaan, ya tanpa ya berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan selamat untuk selama-lamanya. Oleh sebab itulah sebagai penutup ya, bahwasanya kita mengetahui ya cobaan ujian adalah sesuatu yang pasti terjadi, maka kita hendaklah belajar bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara ya berhadapan atau melewati itu semua, karena tidak akan ada jalan keluar ya, atau tidak bisa kita lari dari musibah yang menimpa kita. Jadi caranya kita hadapi dengan apa yang telah kita pelajari selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu menghadapi musibah dengan cara-cara yang kita jadi pribadi yang terus bahagia dunia akhirat, karena kita bisa memandang hikmah ya, melihat sisi lain dari apapun yang terjadi hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya bisa mengamalkan yang telah kita pelajari dan bisa kita ajarkan kepada orang-orang yang kita cinta di sekeliling kita. Demikian yang saya berikan kepada moderator. Terima Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah tidak terasa telah selesai kajian kitab Kaifa Tuwajihul Ibtilah kita bersama Al-Ustaz Rani Nur Isman Syafizallahu Ta'ala, yang mana total kaidah yang kita pelajari itu sebanyak 42 kaidah. Masya Allah, semoga menjadi tambahan ilmu dan wawasan untuk kita semua. Taib ikhwatal iman, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan bagi pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 082278175837. Tapi Ustaz, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kami pernah mendengar tausiah di masjid dekat rumah. Kata Ustadz tersebut, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 12 rakaat, sama saja dia membangun istana di surga. Apakah itu benar Ustadz? Dan nah itu aja Ustadz, tidak jelas sebenarnya. Tapi Ustadz, pertanyaan itu saja. Iya. Sholat duha adalah sholat yang disyariatkan di dalam Islam, ya, disyariatkan di dalam
Ting satu. Tinggal seperti lah. Tapi ikhwatal iman, para pemirsa dimanapun anda berada, qadarullah wa masyafa'al, terjadi kesalahan teknis yang mana ada sedikit di listrik sedang padam di sini. Jadi qadarullah dan syukran, jazakallah khairan atas ilmunya kepada Al Ustadz Roni Nuri Syamansyah hafizahullah taala, yang mana beliau sudah meluangkan waktu selama 3 pekan ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas atensi yang telah diluangkan kepada pemirsa ataupun pendengar pada kesempatan kajian kita kali ini. Dan kami ucapkan juga jazakallahu khairan ataupun jazakumullahu khairan atas media-media partner yang ikut relay pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa-apa yang kita usahakan pada kesempatan kajian malam hari ini ataupun kajian kita kali ini. Baik ikhwatal iman, para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah selesai kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan beberapa kaidah, yaitu 42 kaidah kurang lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ataupun menjadikan kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Al Ustadz pada kesempatan 3 pekan yang lalu kurang lebih. Tapi kata iman, para pemirsa dimanapun anda berada, kami undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.